Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini, hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Mengucap Syukur, yang akan kita ambil dari Mazmur pasal yang ke-52, ayat yang ke-9. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang akan kami bahas ini tumbuh di tanah yang subur dan akan menghasilkan buah berlipat kali ganda, dan jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu yang adalah ya dan amin dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Oke. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-9. The Book of Psalms chapter 52 verse 9. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Kapan? Selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Lihat ya, aku hendak bersyukur kepadamu kapan? Selama-lamanya. Kenapa? Sebab engkaulah yang bertindak. Artinya dia selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Bukan hanya pada kejadian di mana ia diselamatkan, dibebaskan, ditolong, tapi selama-lamanya atas tindakan yang Tuhan telah berikan, perbuatan pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada Raja Daud. Dia mengingat akan kebaikan ini dan dia bersyukur untuk itu. Karena dia dapat berada hari ini disebabkan karena apa Tuhan yang telah Tuhan lakukan di masa yang lampau. Nah, betapa mudahnya melupakan rasa syukur dan terima kasih ini. Banyak orang tidak mengatakan terima kasih ketika sesuatu yang baik telah dilakukan untuk mereka. Kartu ucapan terima kasih sudah hampir ketinggalan zaman hari-hari ini. Masyarakat hari-hari ini beranggapan bahwa dibantu orang lain adalah sebuah keharusan, dan yang dibantu tidak perlu berterima kasih. Ini sudah kewajiban sama manusia, anggapan mereka seperti itu. Sepertinya kita sama sekali bukan termasuk masyarakat yang mengungkapkan rasa terima kasih ketika seseorang meluangkan waktu untuk memberikan segelas air dingin, sekedar melepas dahaga di kala teriknya matahari yang menyengat kulit kita. Namun Alkitab berkata lain tentang segelas air ini. Mungkin ada yang berpikir, hanya segelas air kok repot-repot amat, masa perlu berterima kasih? Nah, bagaimana dengan kenyataan jika seseorang yang menjangkau dan menyelamatkan kita dari bara bahaya? Akankah kita berterima kasih? Saya akan membacakan sebuah cerita, kisah dari pengalaman seorang anak muda berumur 17 tahun yang bernama Edward Spencer. Sebuah kejadian yang luar biasa. Faktanya, yang terjadi adalah pada tahun 1860 ini, sebuah kapal karam di perairan dingin di daerah Danau Michigan menunjukkan dan mengajarkan kepada kita sekalian yang hidup pada hari ini bahwa rasa tidak bersyukur, rasa tidak berterima kasih telah menjadi masalah yang berkelanjutan selama bertahun-tahun sejak dari zaman Yesus Kristus tentang 10 orang kusta ini. Tidak ada seorang pun yang mengatakan terima kasih kepada Edward Spencer karena diselamatkan dari kematian yang mengancam mereka dari bahaya tenggelam dalam Danau Michigan yang dingin pada saat itu. Danau Michigan menjadi saksi bisu terhadap rasa tidak bersyukur yang terdapat dalam setiap pribadi yang diselamatkan oleh Edward Spencer pada hari yang naas itu. Pada hari Sabtu, tanggal 8 September tahun 1860, sebuah kapal yang bernama PS Lady Elgin, sebuah kapal
layar kayu tenggelam di perairan Danau Michigan yang keruh ketika sebuah perahu yang lebih kecil bertabrakan dengannya. Lebih dari 300 penumpang sedang menikmati tur keliling dari Milwaukee ke Chicago ketika kecelakaan tragis itu terjadi. Hanya segelintir orang yang bisa mencapai skoci itu. Pagi itu, seorang mahasiswa dari Northwestern University bernama Edward Spencer, seorang perenang tangguh, menyelamatkan 17 orang selama 6 jam hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Anak muda, anak remaja, belum dewasa, 17 tahun. Memiliki perasaan merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir tenggelam ini. Sebuah tali telah diikatkan di pinggangnya saat dia berjuang melawan arus yang ganas untuk menjangkau setiap orang. Kakak laki-lakinya akan menarik kembali tali yang terikat pada pinggang Edward untuk membawa Edward dan korban lain yang diselamatkannya ke tempat yang aman. Edward melakukan hal itu berulang kali pada hari yang naas itu demi untuk menyelamatkan orang lain dari ancaman tenggelam dalam danau yang dingin itu. 17 orang yang berhasil diselamatkannya. Edward menjadi begitu lemah oleh luka-luka yang dialaminya dalam usahanya untuk menyelamatkan orang-orang ini, sehingga ia tetap menjadi seorang yang cacat yang harus duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Menyelamatkan 17 jiwa menjadi lumpuh dan sisa hidupnya duduk di atas kursi roda, tapi tidak sehari pun dilewatinya dengan penyesalan. Beberapa tahun kemudian, di Los Angeles, Dr. R.A. Torrey. Dr. R.A. Torrey ini adalah seorang penginjil, seorang pendeta, seorang pendidik, dan seorang penulis buku warga negara Amerika Serikat. Ia menceritakan tentang kepedulian pemuda ini dan tindakan heroik dari Edward Spencer ini. Yang membuatnya heran adalah dia menemukan bahwa pemuda itu, Edward Spencer, yang sekarang sudah tua pada waktu dia berkhotbah, ada di antara para hadirin di dalam gereja di mana dia berkhotbah. Saat berbicara dengan Edward Spencer, Dr. Torrey bertanya, apa hal terpenting tentang peristiwa penyelamatan yang dilakukannya? Dengarkan ini baik-baik. Ini pertanyaan ini penting bagi kita semuanya. Pusatkan pikiran kita, fokuskan pada saat ini. Dr. Torrey bertanya, apa hal terpenting tentang peristiwa penyelamatan yang dilakukan oleh Edward Spencer ini? Dan hal apa yang paling menonjol dalam ingatannya setelah bertahun-tahun? Edward Spencer pada waktu menjawab pertanyaan tersebut menutup matanya. Dan dengan suara rendah, bahasa Indonesia dengan suara lirih, dia berkata, tidak ada yang berterima kasih. Tidak ada yang berkata, terima kasih Edward. Tidak satu orang pun dari 17 orang yang berhasil diselamatkannya. Tidak satu orang pun yang mengatakan terima kasih. Sungguh luar biasa bahwa pria ini menyelamatkan 17 nyawa. Itu membutuhkan kekuatan besar sebagai perenang. Belum lagi banyak yang kehilangan nyawanya sendiri mencoba menyelamatkan seseorang yang tenggelam. Pekerjaan yang berat dan mengandung resiko. Dia tidak pernah menerima pengakuan atau ucapan terima kasih dari satu orang pun yang berhasil ia selamatkan yang berjumlah 17 orang ini. Tidak satu orang pun. Sepertinya seakan-akan itu merupakan kewajiban Edward Spencer. Ingat ada 300 orang di dalam kapal itu. Kapten kapal itu pun mati tenggelam pada waktu dia berusaha menyelamatkan 2 orang. Apa yang terjadi saat kita lupa bersyukur dan kita lupa berterima kasih? Ucapan syukur harus tulus. Ucapan terima kasih pun harus tulus keluar dari dalam hati. Ketika kita menerima hadiah atau tindakan pelayanan dari seseorang, itu karena mereka memberikan kasih karunia. Mereka memikirkan kita.
Kita hidup dalam masyarakat di mana keegoisan berlimpah dan seringkali tidak memikirkan rasa terima kasih. Anugerah yang diberikan diabaikan atau orang tersebut sama sekali tidak menyadari pemberian itu. Kita baru saja merayakan hari Thanksgiving, hari rasa ucapan syukur, hari berterima kasih. Adakah kita mengucapkan terima kasih pada tidak di dalam hati kita terhadap sesuatu yang harus kita syukuri, terhadap sesuatu yang kepadanya kita harus berterima kasih? Berterima kasihkah kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari ancaman api neraka? Berterima kasihkah kita kepada seseorang yang telah membantu kita selama ini sehingga kita berada pada posisi di mana kita berada pada hari ini? Saya menerima kejutan pada hari Thanksgiving dari seseorang yang menulis kepada saya yang sangat menyentuh hati saya akan keberadaan dia pada hari ini. Ucapan syukurnya tidak pernah saya pikirkan. Ketika rasa syukur berkecamuk di hati seseorang, rasa syukur itu disebabkan karena dia merasa berutang sehingga dia tidak mungkin membayar dengan apapun dan ia sadar ucapan terima kasih sekalipun berapa banyaknya kita ucapkan tidak pernah akan cukup. Dia sangat menyadari rahmat dan anugerah yang diterimanya berkelimpahan. Dan hal ini memunculkan rasa syukur di hatinya. Orang-orang yang diselamatkan oleh Edward Spencer pada hari Sabtu tanggal 8 September tahun 1860 ini tidak pernah menghargai bahwa mereka baru lolos dari lubang maut. Ketika kita melupakan rasa syukur dan terima kasih seperti yang dilakukan ke-17 orang yang berhasil diselamatkan oleh Edward Spencer, sesungguhnya kita tidak mengerti atau tidak tahu dari apa kita telah diselamatkan. Mereka lupa. Mereka yang harusnya mati tenggelam dapat bernapas karena Edward Spencer mempertaruhkan nyawanya. Setiap ibu yang melahirkan anak bertaruh dengan nyawa mereka. Kita menganggap sepele hal-hal yang demikian. Banyak orang bertanya, kenapa saya justru lebih banyak memperhatikan kaum lemah menurut Alkitab? Wanita. Karena terlalu banyak dilecehkan. Jawabannya seperti itu. Terlalu banyak direndahkan. Sepertinya dunia ini tidak adil. Harus ada seseorang yang berdiri, yang berani mengatakan sesuatu untuk menaungi kaum lemah. Ucapan syukur itu tidak pernah berhenti dari mulut dan hati saya, rasanya seperti itu. Kalau memikirkan tentang pengajaran-pengajaran yang disampaikan almarhumah ibu saya. Kursi roda yang menjadi saksi bisu terhadap kelumpuhan fisik Edward Spencer akibat tindakan heroiknya demi untuk menyelamatkan 17 nyawa manusia dari ancaman maut di Danau Michigan yang dingin pada hari Sabtu tanggal 8 September tahun 1860 dijalaninya tanpa menerima ucapan terima kasih dari ke-17 nyawa yang diselamatkannya. Sepertinya sikap berterima kasih itu sudah langka atau sudah hilang dari lubuk hati manusia yang hidupnya penuh dengan sikap individualistik dan egois. Bukankah Alkitab juga mengingatkan kita bahwa ada 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus dan hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih kepadanya. Dan 1 orang itu pun bukan orang Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia adalah seorang Samaria. Tertulis dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Hari ini kita diingatkan kembali untuk mengucap syukur senantiasa karena kita baru saja merayakan hari Thanksgiving. Kita harus berterima setiap hari di dalam kehidupan kita ini. Kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan
setiap hari di dalam kehidupan kita ini atas kebaikannya. Sumber segala kebaikan yang telah menempatkan orang-orang di dalam kehidupan kita ini. Pengalaman positif akan membantu kita bergerak maju. Tapi bukan berarti pengalaman negatif tidak membantu kita maju. Justru pengalaman negatif akan membantu kita. Karena di dalam pengalaman negatif tersebut, kita melihat ada seorang coach yang melatih kita untuk melihat kelemahan-kelemahan apa yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita ini. Apa yang Alkitab katakan tentang bersyukur? Bersyukur adalah salah satu tema Alkitab yang paling menonjol. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 mengatakan, saya bacakan bagi kita sekalian, bersukacitalah senantiasa. 17, tetaplah berdoa. 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal positif, tapi juga dalam hal negatif. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah kita dapat mengerti pesan tertulis ini? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersyukur harus menjadi gaya hidup kita. Mengalir secara spontan. Mengalir secara alamiah. Dari hati kita yang paling dalam melalui mulut kita. Saat kita menggali Alkitab sedikit lebih dalam, kita akan mengerti mengapa kita harus bersyukur dan juga bagaimana bersyukur dalam keadaan yang berbeda. Mazmur 136 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi kita sekalian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Baik ini tidak berubah. Baik ini konstan, selalu ada. Tuhan tidak berubah, maka kebaikannya tidak berubah. Karena itu dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Karena kebaikannya tidak berubah, Dia sumber segala kebaikan. Bersyukur ini harus senantiasa. Nah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini kita memiliki dua alasan kenapa kita harus bersyukur. Yang pertama, kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dan yang kedua, tiada hentinya kasih setianya. Terus-menerus mengalir kasih setia ini. Ketika kita mengenali sifat kebobrokan kita dan memahami bahwa di luar Allah hanya ada kematian. Yohanes 10 ayat 10 dan Roma 7 ayat 5 mengingatkan kita akan hal ini. Tanggapan alamiah kita adalah bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kehidupan ini bukan seharusnya seperti demikian. Saya bertemu juga dengan pasien-pasien yang tidur paginya lupa bangun. Saya bertemu juga dengan seorang pasien yang tidak pernah saya lupakan bahkan namanya pada hari ini. Di Bangsal 36 di Berlin di mana saya bekerja sedang bercakap dengan saya. Jantungnya berhenti. Apapun yang dilakukan tim medis tidak berdaya menghidupkan dia kembali. Jadi kita bersyukur di dalam segala hal. Selama kita hidup di dunia kita bersyukur. Pada waktu kita berada di surga sebagai orang percaya kita pun bersyukur. Mazmur 30 ayat 1 sampai 12 memuji Tuhan atas pembebasannya. Daud menulis sebagai berikut. Saya kutip ke-12 ayat ini. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dia mengucap syukur. Tuhan telah menarik dia ke atas. Dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Luar biasa. Yang kedua, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Pada waktu dia susah, dia berteriak minta tolong. Dia mengenang kebaikan Tuhan. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, dibebaskan dia dari penyakitnya, dari serangan musuh-musuhnya. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Dia ingat kebaikan Tuhan. Ayat keempat, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan.
Hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ayat yang kelima, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ayat 6, dalam kesenanganku aku berkata. Nah, sekarang dia sudah bebas. Sekarang dia happy, dia bahagia. Dia ingat kembali apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia percaya kepada Tuhan itu. Ayat 7. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Ayat 8. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru. Dan kepada Tuhanku, aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? 10. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Dia memohon. Tuhan, jadilah penolongku. 11. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi seorang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. 12. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ini ungkapan jiwa dari seorang yang mengerti cara bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang selama-lamanya diingatnya, karena kasih dan anugerahnya itu tidak pernah berkesudahan, berkelimpahan senantiasa setiap hari. Karena dari itulah dia berani mengatakan ucapan syukur yang dipanjatkannya atas dasar kasih karunia, anugerah Tuhan yang berkelimpahan di dalam kehidupan pemazmur ini. Di sini Daud bersyukur kepada Tuhan setelah ia keluar dari keadaan yang sangat sulit. Mazmur syukur ini tidak hanya memuji Tuhan pada saat itu saja, tetapi juga mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Ucapan syukur Daud memberitakan tentang karakter Allah yang begitu indah, sehingga pujian adalah satu-satunya tanggapan yang tepat demi mengenang karakter Allah yang baik yang tidak pernah berubah ini. Kita juga punya contoh bagaimana bersyukur di tengah keadaan yang sulit. Kadang orang katakan, nah, keadaan aku bagaimana sulit, nggak bisa bersyukur. Nanti kalau sudah selesai Tuhan tolong, baru aku bersyukur. Justru dalam keadaan sulit pun kita dapat bersyukur. Mari kita lihat Mazmur 28. Mazmur 28 menggambarkan kesusahan Daud. Daud berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasihan, perlindungan, dan keadilan. Setelah Daud berseru kepada Tuhan, dia menuliskan dalam Mazmur 28 ayat 6 dan 7. Dia berseru dulu, bersyukur dulu. Tuhan menolong dia. Dan kemudian setelah selesai, dia bersyukur sekali lagi. Terpujilah Tuhan, karena ia telah mendengar suara permohonanku. Ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Bagaimana dia dapat berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kecuali dia sudah mengecap kebaikan Tuhan dan mengenal pribadi Tuhan ini dan mengenal kekuatan Tuhan yang membebaskan dia pada waktu kapan? Pada waktu dia berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Kapan itu terjadi? Pada waktu dia mengalami masalah, bukan setelah selesai masalah. Pada waktu dia sedang mengalami masalah, dia menjerit kepada Tuhan. Tuhan datang dengan pertolongannya, maka dia mengenal kekuatan Tuhan tersebut dan terungkaplah Mazmur ini. Dia katakan seperti ini, aku tertolong sebab itu beria-ialah hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dia mengalami, dia mengekspresikan pengalaman pribadinya ini dalam bentuk Mazmur. Kita juga dapat mengekspresikan kasih karunia Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan dia, dia menolong kita
Dia memberkati kita, Dia mengajar kita. Kita bersyukur untuk semuanya ini atas dasar pengalaman pribadi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman pribadi tidak pernah dapat dipergunakan sebagai doktrin. Itu pengalaman pribadi. Jangan sampai ada gereja yang mengajarkan pengalaman pribadi pendetanya sebagai doktrin dan mengharuskan jemaatnya melakukan hal yang sama, bahkan menghafalkan kata-kata tertentu. Ini penyesatan. Di tengah kesulitan, Daud mengingat siapa Tuhan itu. Dan sebagai hasil mengenal dan mempercayai Tuhan, dia mengucap syukur. Ayub memiliki sikap memuji yang serupa. Ayub loh. Bahkan saat menghadapi kematian, dengan telanjang Ayub berkata, aku keluar dari kandungan ibuku. Wow. Dan kemudian dikatakan, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia mengerti antara lahir sampai mati, segala sesuatu yang dimilikinya adalah titipan belaka yang akan dikembalikan lagi. Telanjang datang, telanjang kembali. Yang dimiliki sementara hidup ini diberikan oleh Tuhan yang kepadanya kita bersyukur. Seseorang tidak mungkin bersyukur dan berterima kasih kalau dia tidak mengenal pengalaman pribadi dengan Tuhan yang adalah sumber kebaikan ini. Saya bertemu dengan seorang dokter bedah dari Rusia. Waktu saya menundukkan kepala saya menikmati makan siang, berdoa. Dia mengatakan, Lee, kamu nggak perlu berterima kasih. Ini hasil keringat kamu. Kamu bekerja. Ini hasil dari keringat kamu. Tidak ada yang memberikan kepada kamu. Nih katanya contoh. Coba berdoa minta $5 dari Tuhan kamu. Bisakah $5 itu jatuh dari langit? Katanya. Tapi kalau engkau berkata kepadaku, berikan aku $5. Aku menjadi Tuhanmu, Tuhanmu. $5 aku taruh di tanganmu. Ya karena engkau terlalu pelit, saya katakan. Coba saya berkata $1 juta saja. Jatuhkah $1 juta itu di atas tangan saya? Berdetakah jantungmu tanpa Tuhan mengizinkan? Adakah roh yang Tuhan berikan itu di dalam kehidupanmu tanpa Tuhan membuskan itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal yang kita lihat di dalam hal ini. Kita lupa akan kebaikan Tuhan bagi kita yang mengenal Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, karena menganggap Tuhan itu tidak ada, tidak pernah tahu mengucapkan syukur dan terima kasih. Mazmur 30 ayat 1-12 memuji Tuhan atas pembebasannya. Daud menulis, aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Luar biasa ini. Dia tahu itu. Ayat 2, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Jelas di dalam hal ini. Kita sudah membaca bersama-sama ke-12 ayat ini. Apa yang disampaikan Daud ini luar biasa. Pengalaman pribadinya. Kita harus juga membuat pengalaman pribadi ini bersama dengan Tuhan. Kita juga punya contoh yang banyak di dalam kehidupan kita ini. Bukan hanya dari Alkitab. Tapi dari kesaksian-kesaksian teman-teman kita yang kita sempat dengar. Adakah kita memiliki kesaksian bagi pribadi kita sendiri, di mana kita pantas bersyukur dan tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan tersebut? Jadi di tengah kesulitan, Daud mengingat siapa Tuhan itu. Dan sebagai hasil mengenal dan mempercayai Tuhan, dia mengucap syukur. Ayub juga demikian, bukan? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku keluar. Aku kembali, bukan keluar dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Terpujilah Tuhan di dalam hal ini. Ada juga contoh ucapan syukur dari orang percaya dalam perjanjian Paulus, di dalam perjanjian baru, ucapan syukur dalam perjanjian baru. Rasul Paulus dianiaya berat, namun ia menulis dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14.
2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Penulis Ibrani berkata dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Petrus memberikan alasan untuk bersyukur atas duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, dengan mengatakan bahwa melalui kesulitan iman kita dapat dibuktikan kemurniannya, dan kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Umat Allah adalah orang-orang yang bersyukur karena mereka menyadari betapa banyak yang telah Allah berikan di dalam Kristus kepada mereka. Salah satu ciri akhir zaman adalah kurangnya ucapan syukur, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Manusia pada akhir zaman ini akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengetahui bahwa orang jahat tidak tahu berterima kasih. Yakobus 1 ayat yang ke-17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Karena itu sudah selayaknya kita berterima kasih sambil menaikkan ucapan syukur atas setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang telah kita terima dari Allah. Saat kita bersyukur, fokus kita beralih. Beralih dari apa? Dari keinginan egois dan rasa sakit yang kita alami saat ini. Mengungkapkan rasa syukur kita akan membantu kita mengingat bahwa Tuhan memegang kendali. He is in control. Oleh karena itu, bersyukur bukan hanya sesuatu yang kita lakukan sesekali, tetapi setiap hari, karena Tuhan sumber segala kebaikan layak menerima pujian dan ucapan syukur dari kita yang telah menerima setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Kita sudah menerima ini. Pantas kita bersyukur kepada Dia yang senantiasa memberkati kita. Bahkan napas yang diberikan adalah anugerah. Jantung yang berdetak, oksigen yang kita hirup, nggak perlu bayar. Di rumah sakit orang yang butuh oksigen mesti bayar. Bersyukur itu adalah sesuatu yang sehat dan bermanfaat bagi kita. Bersyukur itu mengingatkan kita pada gambaran yang lebih besar. Bahwa kita adalah milik Allah. Dan bahwa kita telah diberkati dengan segala berkat rohani. Efesus 1 ayat 3. Sungguh kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Dan rasa syukur itu sudah sepatutnya diberikan kepada Tuhan sumber segala kebaikan. Research pun mengatakan tentang hal ini, khususnya bagi orang-orang yang mengalami depresi. Sekarang kaum medis juga telah berani mengungkapkan hal ini dengan mengajak orang-orang yang mengalami depresi ini pada saat dan waktunya untuk bertindak keluar dari rumah, mulai mengungkapkan rasa syukur, mengunjungi anak-anak yatim piatu, memberikan kepada mereka, bahkan menyuapi anak-anak ini dengan tangan mereka sendiri.
Orang-orang ini diajar bersyukur. Mereka telah mendapatkan berkat dari Tuhan. Sekarang mereka menyalurkan berkat itu sebagai ungkapan syukur. Dan dari hasil research ini diketahui orang-orang yang melakukan ini dengan jujur. Bukan sebagai sebuah program. Tapi mereka melakukan sebagai ungkapan syukur mereka. Melihat dan mengembalikan kepada masyarakat. Kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Anak-anak terlantar dari foster home ini. Mereka kunjungi, mereka bawakan makanan, mereka rangkul, mereka suapi. Terjadi perbaikan di dalam kehidupan mereka. Ini adalah bentuk ungkapan syukur. Kita selaku orang percaya wajib melakukan ungkapan syukur kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perilaku kita. Karena Alkitab juga mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Kita dapat memberi waktu yang terbaik. Bukan sisa waktu. Segala sesuatu yang kita berikan, berikan yang terbaik. Pelayanan apa yang kita berikan, berikan itu yang terbaik. Bukan dengan bersungut-sungut. Bukan dengan terpaksa di dalam hal ini. Apapun yang kita berikan, berikan dengan terbaik. Itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mengapa mengucap syukur kepada Tuhan itu penting? Mengapa sih penting? Alkitab dipenuhi dengan perintah untuk mengucap syukur kepada Allah. Saya sebutkan beberapa ayat ya. Misalnya, Mazmur 106 ayat yang pertama. Mazmur 107 ayat yang pertama. Mazmur 118 ayat yang pertama. Dalam Mazmur ini selalu ayat pertama dimulai dengan ungkapan syukur. 1 Tawarikh 16 ayat 34. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Semuanya mengungkapkan rasa syukur ini. Kebanyakan ayat menyebutkan alasan mengapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Seperti bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tertulis dalam Mazmur 136 ayat yang ketiga. Sebab ia baik. Mazmur 118 ayat 29. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Mazmur 100 ayat yang kelima. Lihat ini. Ia baik. Kasih setianya selama-lamanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebab ia baik. Dan ia sumber segala kebaikan. Ini yang mendorong kita untuk mengucapkan syukur senantiasa dalam segala hal. Ucapan syukur dan pujian selalu berjalan seiring. Kita tidak dapat memuji dan menyembah Tuhan secara memadai tanpa juga melibatkan rasa syukur kepada Tuhan yang adalah sumber kebaikan ini. Merasakan dan mengungkapkan penghargaan itu baik bagi kita. Seperti ayah yang bijaksana. Tuhan ingin kita belajar bersyukur atas semua anugerah yang telah Dia berikan kepada kita. Yakobus 1 ayat 17. Kita perlu untuk diingatkan bahwa semua yang kita miliki adalah semata-mata pemberian dari Tuhan. Tanpa rasa syukur, kita menjadi sombong dan egois. Karena kita dapat tergoda oleh kesombongan yang ada dalam hati kita. Bahwa segala sesuatu yang kita peroleh dan miliki adalah atas hasil kehebatan diri kita semata-mata. Seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang ateis ini. Ucapan syukur menjaga hati kita dalam hubungan yang benar dengan Sang Pemberi. Mengucap syukur juga mengingatkan kita betapa banyak yang kita miliki. Manusia rentan terhadap keserakahan. Kita cenderung fokus pada apa yang tidak kita miliki. Akibatnya serakah, cemburu, iri hati. Dengan mengucap syukur terus-menerus kita diingatkan betapa banyak yang kita miliki. Ketika kita fokus dengan menghitung berkat-berkat yang telah kita terima daripada fokus terhadap keinginan, yaitu fokus terhadap hal-hal yang belum kita miliki, dengan fokus kepada hal yang telah kita miliki,
kita akan lebih bisa bersyukur dan kita pun akan lebih berbahagia. Ketika kita mulai berterima kasih kepada Tuhan untuk hal-hal yang biasanya kita terima begitu saja, perspektif kita pasti akan berubah. Kita perlu menyadari bahwa kita bukan tidak bisa hidup. Kita harus menyadari bahwa kita tidak pernah akan bisa hidup tanpa anugerah dan rahmat Tuhan. Tidak mungkin. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus bersyukur, tidak hanya untuk hal-hal yang kita sukai, tetapi juga untuk keadaan atau situasi yang tidak kita sukai. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan terhadap bos yang tidak baik pun, Tuhan berkata, berterima kasih karena kita bekerja sekalipun kepada company dengan bos yang jahat, seakan-akan kita bekerja langsung kepada Tuhan. Dengan demikian pun kita dapat bersyukur. Saya pernah melewati hal-hal yang seperti ini. Very abusive. Ketika kita secara sadar berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, kita menjauhkan kepahitan. Kita tidak bersyukur dan pahit sekaligus. Kita tidak berterima kasih kepadanya atas malapetaka. Oh tidak, kita tidak berterima kasih atas malapetaka yang terjadi, tetapi kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia menopang kita, menolong kita saat kita melewati angin badai tersebut. Yakobus 1 ayat 12. Kita tidak berterima kasih kepada Tuhan atas kejahatan yang terjadi. Tidak. Karena Tuhan tidak menyebabkan kejahatan tersebut terjadi. Tetapi kita berterima kasih kepadanya ketika Dia memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. Dia hadir di sana. Dia bersama kita. Kita berterima kasih kepadanya atas janjinya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita dapat memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ketika kita tidak merasa bersyukur atas keadaan tersebut. Kita bisa berduka, namun kita tetap bisa bersyukur. Karena ada orang-orang di sekeliling kita yang menghibur kita. Kita bisa terluka, namun kita tetap bersyukur. Karena ada orang-orang yang peduli, yang berempati kepada kita. Kita bisa marah pada dosa, namun kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan yang melepaskan kita daripada cengkraman dosa tersebut. Itulah yang Alkitab sebut sebagai korban pujian. Ibrani 13 ayat ke-15. Mengucap syukur kepada Tuhan, menjaga hati kita dalam hubungan yang benar dengannya, dan menyelamatkan kita dari serangan emosi yang meluap-luap dan sikap berbahaya yang akan merampas kedamaian yang Tuhan ingin kita alami dalam Filipi 4 ayat 6-7. Jika kita tidak bersyukur, kita gampang menuduh Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ABC. Aku sudah melakukan pelayanan ini dan itu. Kenapa ini terjadi di dalam kehidupanku? Tidak ada urusannya dengan Tuhan. Dia sumber kebaikan di dalam hal ini. Pelayanan kita berikan itu adalah dasar sukacita yang kita layani karena kebaikannya. Bukan berarti Tuhan berkewajiban di dalam hal ini melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingini di dalam hal ini. Kita harus berterima kasih di dalam segala hal. Kita harus melihat di dalam keadaan melayani pun hal-hal terburuk dapat terjadi. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang menderita penyakit yang mematikan, namun mereka tidak pernah mengumpat kepada Tuhan akan hal-hal tersebut.
Apa yang Alkitab katakan tentang sikap yang tidak tahu berterima kasih? Alkitab bercerita banyak tentang rasa syukur dan juga kekurangannya. Tuhan tahu bagaimana kita diciptakan dan Dia merancang kita untuk bertumbuh ketika kita rendah hati, bermoral, dan bersyukur. Ketika kita sombong, tidak bermoral, dan tidak tahu berterima kasih, kita tidak dapat bersekutu dengannya. Ya, bagaimana dapat bersekutu? Orang sombong tidak pernah mau mendengarkan siapapun, termasuk Tuhan. Kita juga tidak dapat mengalami semua artinya diciptakan menurut gambar Allah, karena kita menganggap kita terlalu hebat untuk mendengarkan arahan Tuhan. Jadi Tuhan berulang kali mengingatkan umatnya untuk senantiasa bersyukur dan selalu mengingatkan kita bahwa hati yang bersyukur adalah hati yang gembira. Tidak tahu berterima kasih dan tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan yang dianugerahkannya kepada kita adalah dosa. Karena dengan tidak berterima kasih dan tidak bersyukur, kita telah menyepelekan Tuhan yang adalah sumber pemberi segala kebaikan. Roma 1 ayat 18 sampai 32 memberikan gambaran rinci tentang kejatuhan seseorang atau masyarakat. Banyak hal, termasuk Herodes yang menganggap dirinya Allah, mati seketika. Alkitab mencatat tubuhnya dimakan cacing. Kami sempat pergi ke daerah di mana Herodes itu mati, ditunjukkan oleh tour leadernya tempat itu dan kejadian itu. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tercantum di samping, saya ulang ya, Roma 1, 18-32 memberikan gambaran rinci tentang kejatuhan seseorang atau masyarakat. Tercantum di samping penyembahan berhala, homoseksualitas, dan setiap jenis pemberontakan adalah akibat mereka tidak memiliki rasa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Lebih lagi terhadap tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Roma 1 ayat 21 mengatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, aku tahu Tuhan itu ada, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Roma 1:21 ini mengatakan. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kalau hati menjadi gelap, tidak ada sinar terang Kristus, bagaimana mereka dapat mengucap syukur? Mereka pada dasarnya menyepelekan Tuhan dan mereka tidak memiliki takut akan Tuhan. They don't have the fear of God, which is the beginning of wisdom according to the Bible. Alkitab mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. The fear of God is the beginning of wisdom. Karena mereka tidak memiliki takut akan Tuhan, yang adalah permulaan hikmat, maka mereka tidak berhikmat. Because they do not have the fear of the Lord, they don't have wisdom. Maka mereka tidak berhikmat. They are not wise people. Dan karena mereka tidak berhikmat, maka mereka tidak memiliki perlunya rasa bersyukur bahwa Allah telah menganugerahkan segala-galanya kepada mereka. Dan karena itu mereka melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dari hal ini kita mengetahui bahwa Allah memandang hati yang bersyukur. Periksa hati kita. Bersyukurkah kita kepada Tuhan? Dan hati yang tidak bersyukur, kita periksa juga. Atau hati kita jangan-jangan tidak bersyukur. Karena Tuhan memandang hati yang bersyukur dan tidak bersyukur ini secara serius. Selama seseorang atau suatu budaya dalam suatu masyarakat tetap bersyukur kepada Tuhan, hal ini berarti bahwa mereka tetap peka terhadap kehadirannya.
Bersyukur kepada Tuhan membutuhkan kepercayaan kepada Tuhan bahwa Ia ada dan hadir dalam kehidupan kita. Dan rasa tidak tahu berterima kasih menunjukkan bahwa kita gagal memenuhi tanggung jawab kita untuk mengakui Dia, sehingga kita mengambil sikap tidak berterima kasih atas kebaikannya yang telah dianugerahkannya kepada kita. Amsal 3 ayat 5-6, Mazmur 100-4. Kita dapat lihat di dalam perjalanan kehidupan orang-orang Israel. Waktu mereka bersyukur, Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Waktu mereka menyingkirkan Allah dengan menghadirkan berhala-berhala, dengan hidup di dalam dosa, memilih menyembah berhala, dan menikmati kehidupan dosa, Allah tidak ada di dalam kehidupan mereka. Kemusnahan dari sebuah bangsa kita lihat di dalam sejarahnya, dan kita harus belajar dari sini agar hidup kita dan turunan di masa yang akan datang dapat menikmati Allah dan kebaikannya karena apa yang kita tentukan pada hari ini. Ketika kita menolak untuk berterima kasih atau mengungkapkan rasa terima kasih kita menjadi keras hati dan sepertinya ada sebuah kebanggaan bahwa kita tidak perlu berterima kasih kepadanya. Kita menerima begitu saja semua yang Tuhan telah berikan kepada kita dan kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Penyembuhan 10 penderita kusta oleh Yesus memberikan contoh betapa Allah sangat menghargai rasa syukur. Lukas 17 ayat 12-19. Yesus menyembuhkan 10 orang. Tetapi hanya 1 orang kembali untuk berterima kasih kepadanya. Lukas 17 ayat 15 mencatat ini. Orang Samaria lagi. Bukan orang Israel. Alkitab secara khusus mencatat bahwa penderita kusta yang bersyukur itu bukan seorang Yahudi. Dia adalah seorang Samaria. Musuhnya orang Israel. Yang dianggap rendah, dilecehkan, disepelekan oleh orang Israel. Ini adalah sebuah fakta yang menegaskan bahwa orang Yahudi bukanlah satu-satunya orang yang dapat meraih hati Tuhan, yang dapat menjamah hati Tuhan. Orang lain juga dapat, bangsa lain juga dapat, bukan hanya orang Yahudi sekalipun mereka bangsa terpilih. Tuhan memperhatikan mereka yang berterima kasih kepadanya, terlepas dari status sosial politik atau tingkat spiritualitas mereka. Pertanyaannya, bukankah ke-10 orang itu telah dibersihkan? Di mana 9 lainnya? Lukas 17 mempertanyakan ini, menunjukkan kekecewaan Yesus atas ketidaktahuan sebagian besar orang bagaimana harus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Wow, luar biasa rasa tidak bersyukur ini. Sampai segitunya. 2 Timotius 3 ayat 2 menggambarkan akan seperti apa manusia di hari-hari terakhir. Zaman akhir ini, hari-hari kita ini. Dan salah satu cirinya adalah tidak tahu berterima kasih. Cuek. Menyepelekan segala-galanya. Ketika kesombongan dan penguasaan diri menjadi mode, hati manusia tidak memiliki siapapun untuk berterima kasih. Kita menjadi yakin akan supremasi kita. We are supreme, right? Dan menganggap semua yang kita miliki sebagai hadiah yang adil atas upaya kita sendiri. I work so hard. I deserve this. This is mine. Ini sifat kesombongan. Kita harus bijaksana untuk memperhatikan pertanyaan retoris. This is a rhetoric question from Apostle Paul. Dari Rasul Paulus yang tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Corinthians chapter 4 verse 7. There's a rhetoric question coming from Paul the Apostle. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Nah ini penting, tanya kepada diri. Siapa sih menganggap engkau begitu pentingnya? Tanya itu. Ini bukan omongan saya loh ini. Ini saya kutip dari Alkitab. Jadi jangan salahkan saya. Kok marah pastor? Enggak. Ini saya sedang mengutip.
Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Siapa? Ayo. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Nah, ini pertanyaan ini. Sopan loh Alkitab. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? If you admit with an open mind, yes, I receive it. Why can't you say thank you God? Ayub 1:21 mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dia sadar ini akan hal ini. Ini statement luar biasa. I have nothing but God who bless me. Tuhan yang memberi, kata Ayub. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Roh Tuhan berikan, roh kembali kepada Sang Pencipta. Dari debu kita, kembali kepada debu kita. Pada saat kita menyadari bahwa kita datang ke dunia ini dengan telanjang, dan dengan telanjang pula kita akan kembali ke dunia ini, meninggalkan dunia ini, kita datang ke dunia dengan telanjang, kita meninggalkan dunia ini dengan telanjang. Jika kita menyadari hal ini, maka kita akan mengerti segala sesuatu yang kita miliki antara saat kita lahir sampai kita meninggal adalah pemberian Tuhan. Nafas yang kita miliki pun milik Tuhan, yang pada saatnya akan kita kembalikan kepada pemiliknya. Jika segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang kekal dan hanya bersifat sementara, karena Alkitab juga mengatakan, heaven and earth will pass away, but my word remains. Langit dan bumi berlalu, tetapi firmanku kekal selamanya, kata Tuhan. Karena itu bukankah seharusnya kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Dia yang telah menganugerahkan segala-galanya selama kita hidup di dunia ini? Summary saya, closing statement saya, sikap tidak berterima kasih kepada Tuhan bukanlah penyebab kejahatan, melainkan akibat kejahatan. Hati kita jahat, karena itu kita tidak berterima kasih. Kita menganggap kita Tuhan atas diri kita sendiri. Jahat loh itu. Begitu kita mengeraskan hati kita sampai kita tidak lagi melihat Tuhan sebagai sumber pemberian dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu hal lain yang dapat membatasi kita karena kita sudah tidak menganggap Tuhan sebagai sumber pemberian yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Kita menjadi hukum bagi diri kita sendiri. Salah satu alasan Alkitab mengambil pendirian yang kuat terhadap hati yang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih adalah karena Tuhan tahu bahwa hasil akhir dari keangkuhan seperti itu adalah pikiran terkutuk. Roma 1 ayat 24. Ketika kita sering mengingatkan diri kita sendiri bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan, Yakobus 1:17, maka kita akan menjaga hati kita untuk tidak menjadi sombong, dan kita akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang dianugerahkannya kepada kita. Amin. Biarlah Tuhan itu tetap Tuhan. Jangan sampai kita menyaingi Dia. Mari kita mengucapkan syukur terhadap segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapa Surgawi, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berkata-kata di dalam hati kami, sehingga kami dapat hidup penuh dengan ucapan syukur setiap hari di dalam kehidupan kami ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, menuntun kita di jalan yang benar, membaringkan kita di padang berumput hijau, menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita sekalian dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah
pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Berkatilah anak cucumu. Dan kiranya kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh mengucapkan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Sampaikan ucapan syukur kita setiap hari kepada Tuhan dan tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.